Sebuah alat sekecil ini kok bisa ya dijual seharga TV Android 22 inch? Sespesial apa perangkat ini sampai harganya 1 jutaan? Harganya emang bukan yang termurah, tapi apakah sepadan dengan fitur yang ditawarkan? Semua akan kita bahas lengkap kali ini. Ini dia review lengkap Fire TV Stick 4K. Jika ada perangkat Android TV Stick yang didesain eksklusif untuk sebuah aplikasi, maka Fire TV Stick ini salah satunya. TV Stick ini didesain oleh Amazon yang merupakan perusahaan besar di balik Prime Video, aplikasi streaming dengan pelanggan terbanyak kedua di dunia. Jumlah pelanggan Prime Video per 2025 sudah mencapai 220 juta di dunia, selisih 50 juta saja dengan Netflix. Dengan jumlah subscriber yang cukup besar, wajar saja Amazon berani membuat perangkat eksklusif seperti Fire TV Stick. Awalnya saya pikir benar-benar eksklusif khusus Prime Video. Ternyata masih membuka peluang untuk aplikasi lain seperti Netflix, Disney+, bahkan YouTube. Bisa dilihat di kemasan beberapa logo aplikasi streaming dicantumkan. Tandanya perangkat ini masih mendukung aplikasi streaming lainnya. Dalam satu set kita akan mendapatkan Fire TV Stick, remote Bluetooth plus baterai, adaptor 5V 1A plus kabel micro USB, kabel HDMI extension, dan buku manual. Sudah paket lengkap, tinggal plug and play. Seperti Android TV Stick umumnya, Fire TV Stick juga didesain sesimpel mungkin. Ukurannya kecil dengan panjang 10 cm, lebar 3 cm, dan ketebalan hanya 1 cm saja. Bentuk yang sangat ringkas jadi enak dibawa mobile atau traveling. Desainnya sangat minim port, hanya tersedia satu port saja yaitu micro USB untuk input power. Tidak ada port Ethernet, USB, micro SD, atau port lainnya. Dari segi visual memang tampak lebih clean dan terkesan premium. Tapi dari sisi penggunaan, tentu kurang fleksibel terutama untuk transfer file atau sambung perangkat tambahan seperti keyboard atau mouse. Nanti kita coba cari solusi untuk mengakalinya. Walaupun kecil, tapi build quality merupakan yang terbaik. Cover bodinya pakai plastik keras sehingga bobotnya terasa lebih berat dibanding TV stick pada umumnya. Sehingga kalau jatuh atau terjadi benturan, setidaknya mesin di dalam bisa tetap aman. Tapi tetap dalam batas tertentu. Kalau jatuh dari ketinggian ekstrim seperti lantai 5, berpotensi bakal pecah juga. Terakhir, di paling ujung ada HDMI email yang bisa langsung disambung ke port HDMI TV, tanpa tambahan kabel lagi. Pastikan TV kalian sudah support HDMI. Jika belum, bisa pakai konverter HDMI to AV untuk sambung ke TV RCA atau TV tabung. Ukuran remote-nya kecil, dengan panjang sekitar 13 cm. Tidak banyak tombol tersedia, cuma ada 21 tombol. Sudah termasuk tombol untuk perintah suara. Tombolnya kliki dan empuk jadi nyaman ditekan. Remote-nya sudah mendukung Bluetooth dan perintah suara. Tapi bukan perintah suara dari Google, melainkan Alexa Voice, fitur eksklusif dari Amazon Prime. Nanti kita coba tes bagaimana performa remote-nya. Menariknya, selain tombol shortcut Prime Video, ternyata dibuat juga shortcut untuk aplikasi seperti Netflix, Disney+, dan Hulu. Gak perlu ditanya lagi, Fire TV Stick ini punya user interface yang enak banget. Kita gak akan nemu sentuhan Google di sini, sebab perangkat ini belum didukung Google Service. Fire TV Stick punya sistem operasinya sendiri yaitu Fire OS. Fire OS ini memang berakar dari Android, tapi sudah di-custom sama Amazon. Navigasi mulus, responsif, dan tampilannya clean. Di home screen gak terlalu banyak fitur ditampilkan. Bagian atas ada highlight konten film, dan bagian bawah berisi rekomendasi film-film dari aplikasi Prime Video. Kita bisa akses langsung Prime Video di beranda tanpa harus buka aplikasinya. Intinya di sini Prime Video jadi menu utamanya. Nah, kalian wajib punya akun Amazon Prime untuk bisa menjalankan perangkat ini.
Karena pertama kali menyalakan Fire TV Stick, kita diminta login akun Amazon Prime atau membuat akun baru. Jadi bukan akun Google yang dipakai, tapi akun Amazon Prime. Setelah login, kita bisa mengakses semua fitur-fitur yang ada di Fire TV Stick ini. Salah satunya layanan App Store sebagai toko aplikasi eksklusif dari Fire TV Stick. App Store ini tidak didukung oleh Google Play Service. Jadi, secara tampilan beda dengan Play Store Android TV atau Google TV. Tapi tetap aplikasi yang tersedia adalah aplikasi yang didesain khusus untuk TV. Kita bisa install berbagai aplikasi streaming kayak Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube, sampai Plex. Aplikasi game juga tersedia banyak dan kebanyakan game Android ringan yang masih oke buat RAM 1,5 GB. Setelah kita cek, ternyata App Store ini koleksinya tidak selengkap Play Store Android TV. Ada beberapa aplikasi yang tidak tersedia di sini, seperti aplikasi emulator PPSSPP atau aplikasi video untuk streaming TV lokal. Sebenarnya ada aplikasi Live TV Indonesia, tapi status tidak tersedia. Karena pembatasan layanan berdasarkan wilayah. Jadi gak semua konten App Store bisa diinstal di lokasi Indonesia. Memang App Store-nya gak segila Google Play, tapi buat aplikasi streaming udah lebih dari cukup. Walaupun navigasi UI sangat mulus, kita tetap dimanjakan dengan fitur perintah suara untuk memudahkan penggunaan. Cukup tekan tombol Alexa di remote, lalu berikan perintah suara. YouTube. Aplikasi atau konten yang kita inginkan langsung ditampilkan di layar TV. Alexa voice controlnya responsif dan bisa kontrol banyak hal, nggak cuma hiburan saja. Fire TV Stick didesain dengan hardware yang cukup mumpuni. Berikut spek lengkapnya. Dari sisi storage atau memori, bukan jumlah yang besar. Bisa dibilang terlalu kecil untuk harga 1 jutaan. Tapi dengan memori sebesar itu, masih cukup untuk kebutuhan streaming atau hiburan. Dimana kebutuhan tadi sesuai dengan fungsi utama Fire TV Stick ini, untuk streaming dan hiburan. Walaupun RAM 1,5 GB, tapi perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya mulus tanpa nge-lag sama sekali. Bahkan selama pakai nggak pernah ngalami aplikasi nge-lag atau force close. Tandanya, Fire OS punya manajemen memori yang cukup bagus, di mana aplikasi-aplikasi yang tidak terpakai langsung di-close sehingga tidak jadi beban. Selama pemakaian Fire TV Stick, suhunya cukup stabil. Pemakaian 5 jam lebih, bagian luar tidak terasa panas banget dan suhunya langsung turun dalam waktu yang cepat. Buat streaming gak perlu ditanya lagi, Fire TV Stick sudah ngasih yang terbaik di kelasnya. Dukungan 4K, HDR10+, Dolby Vision, dan Dolby Atmos bukan cuma gimmick. Kualitas gambar dan suara di atas rata-rata TV Stick biasa. Pastikan juga TV kalian mendukung fitur-fitur tadi untuk mendapatkan hasil streaming yang maksimal. Caranya dengan masuk ke menu pengaturan. Pilih display dan sound. Cari audio dan video diagnostik. Lalu, otomatis muncul spesifikasi lengkap TV kita. Contohnya, TV yang saya pakai tidak mendukung fitur-fitur tersebut. Maksimal resolusi hanya Full HD 60Hz. Tapi jujur, dengan spek TV seperti ini, kualitas streaming yang ditampilkan jauh beda Android Stick yang pernah saya pakai. Saya coba play video YouTube dengan konten video 4K. Kualitas videonya mantap dengan resolusi tinggi. Dari semua TV Stick premium yang pernah saya coba, jujur, Fire TV Stick ini menampilkan kualitas gambar yang paling bagus. Terutama dari sisi warna terasa lebih vibrant dan colorful. Ditambah tidak ada penurunan resolusi video sama sekali. Padahal posisi di dalam ruangan tertutup dari pancaran WiFi. Sangat stabil buat streaming. Setelah berbulan-bulan cobain Android TV Stick low budget, lalu cobain Fire TV Stick ini, jadi berasa ada penyegaran visual. Kerasa kontras banget dari sisi kualitas audio dan video.
Ini baru dicoba di TV Full HD biasa. Kalau dipakai di TV 4K yang sudah Dolby Vision dan HDR10+, pasti lebih maksimal. Apalagi pakai soundbar yang compatible Dolby Atmos, jadi suara makin ciamik. Kita coba streaming Netflix dan Prime Video, hasilnya tajam banget dan warna keluar maksimal. Aplikasi Netflix ternyata bisa berjalan normal tanpa kendala di Fire TV Stick ini. Tapi jujur, untuk tampilan termuka saya lebih suka Prime Video. Karena tersedia info rating IMDb dan fitur X-ray yang bisa menampilkan identitas aktor yang sedang muncul di tiap scene film. Kedua fitur ini bantu banget sih buat milih film mana yang mau ditonton, biar gak bingung lagi milih-milih film. Cuma sayang, untuk aplikasi streaming TV lokal belum support di perangkat ini. Akhirnya kita coba akalin streaming pakai browser, lalu buka website video.com. Ternyata bisa dan lancar buat streaming. Kontrolnya juga bisa pakai remote Fire TV Stick. Dengan RAM 1,5 GB sebenarnya masih oke buat main game. Tapi game-game ringan saja. Untungnya game yang tersedia di App Store kebanyakan game ringan yang playable buat anak-anak sampai dewasa. Koleksi gamenya juga banyak dan beragam, dijamin gak bikin bosan. Selain game, kita juga bisa install aplikasi TikTok, di mana aplikasinya sudah versi TV dan support di perangkat ini. Buat scrolling TikTok masih aman-aman saja. Perangkat ini sudah support Bluetooth dan bisa pairing dengan perangkat Bluetooth yang terbaru. Bisa pairing dengan perangkat Bluetooth seperti speaker, earphone, sampai gamepad Bluetooth. Walaupun tidak didukung Google Chromecast, tapi Fire TV Stick sudah mendukung mirroring dengan fitur bawaan Fire OS. Proses mirroringnya mudah dan cukup stabil. Salah satu kelemahan utama TV Stick adalah minim port. Hampir semua TV Stick premium cuma tersedia satu port USB, itu pun untuk power. Jadi nggak bisa sambung perangkat USB eksternal seperti flash disk, hard disk, atau perangkat lainnya. Ini kita coba kali dengan menambah USB hub yang mendukung power, ternyata bisa. Fire TV Stick tetap menyala dan bisa membaca flash disk. Tapi pas coba hard disk malah error. Sepertinya untuk hard disk masih belum mendukung. Ditambah perangkat peripheral lain seperti keyboard, mouse, atau gamepad juga tidak mendukung. Saat cek di File Explorer, penyimpanan flash disk terbaca dan bisa dibuka. Bisa play video, buka gambar, hingga play musik. Bantu banget kalau ingin menikmati konten offline tanpa internet. Kita coba buat install aplikasi dari file di flash disk. Hasilnya ditolak oleh sistem. Jadi satu-satunya tempat untuk install aplikasi dari App Store. Harga 1 juta memang sebanding dengan fitur streaming yang ditawarkan. Dukungan 4K, HDR10+, Dolby Vision, dan Dolby Atmos bukan cuma gimmick. Kualitas gambar dan suara di atas rata-rata TV Stick biasa. Cocok buat kalian penggila grafis yang mencari pengalaman menonton terbaik. Dan sudah siap dengan semua alat tempurnya. Mulai dari TV yang mendukung 4K HDR10+, sampai speaker eksternal atau home theater untuk mendapatkan kualitas suara imersif. Sayangnya, beberapa fitur Alexa belum maksimal di Indonesia, dan koleksi App Store yang terbatas, tidak selengkap Android TV. Tidak cocok buat kalian yang suka multitasking, suka custom, atau cobain banyak aplikasi. Oke boys, itu tadi review Fire TV Stick 4K. Menurut kalian worth it nggak harga 1 juta dengan fitur yang tersedia? Share jawaban kalian di komen ya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.